Bab 241, Kaisar Agung Netherworld Phantom Shadow. Yi Tianyun segera mengaktifkan semua gerakan peningkatan kekuatan yang dimilikinya. Dia mengaktifkan kerusakan kali 8 pada mode gilanya, dan kekuatannya meledak hingga 3,9 juta. Dia segera mengeluarkan Frost Fist dan segera membekukan Cheng Feng di tempatnya. Dia tahu bahwa efek Frost Fist tidak akan bertahan lama, jadi dia segera mengeluarkan Blood Dragoness Skeleton Blade untuk menghabisi Cheng Feng dalam satu ayunan. Saat pedang Yi Tianyun mencapai dada Cheng Feng, efek pembekuannya pecah. Cheng Feng segera menutupi tubuhnya dengan aura emas. Aura ini adalah aura pertahanan yang lebih keras dari logam. Itu menunjukkan perlawanan terhadap pedang Yi Tianyun. Namun dengan kekuatan serangan Yi Tianyun yang meningkat, ia mampu menimbulkan cedera pada dada Cheng Feng. Namun itu tidak cukup untuk membunuhnya. Yi Tianyun segera mencoba menyerang Cheng Feng sekali lagi, dan kali ini, dengan aura Cheng Feng yang sudah menyelimutinya sepenuhnya, pedang Yi Tianyun seperti terbanting ke dinding logam. Suara logam beradu segera terdengar saat pedang Yi Tianyun mengenai tubuh Cheng Feng. Yi Tianyun tidak berhenti. Dia terus menusuk tubuh Cheng Feng untuk mengakhiri hidupnya. Setelah beberapa saat, Yi Tianyun mengaktifkan efek pedang kerangka naga darah, dan kemudian seekor naga darah segera menyerbu ke depan dari pedang itu dan menusuk tubuh Cheng Feng. Melihat lawannya memiliki kemampuan menembus pertahanannya, Cheng Feng segera membakar esensi darahnya sendiri. Kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat, tetapi dia memutuskan untuk tidak menyerang. Yi Tianyun menyelidiki ledakan kekuatan tiba-tiba Cheng Feng, dan melihat bahwa kekuatan tempurnya sudah meningkat menjadi 3.450.000. Melihat perbedaan kekuatan ini, Yi Tianyun segera mengubah strateginya. Yi Tianyun segera menghantam Cheng Feng, sehingga dia tidak dapat menghindari serangannya di udara. Yi Tianyun segera menggunakan kekuatan pedang kerangka naga darah sekali lagi dan kemudian memotong lengan Cheng Feng. Cheng Feng segera lolos dari serangan bertubi-tubi Yi Tianyun dan kemudian bersembunyi di balik tembok. Jika kemampuan bertahannya tidak cukup kuat, Cheng Feng pasti sudah mati sekarang. Cheng Feng segera menghentikan pendarahan di lengannya dan kemudian meminum pil obat untuk memulihkan diri. Tetapi, dia tidak punya banyak waktu, karena Yi Tianyun segera mengikutinya dan menyerangnya tanpa henti. "Bajingan kurang ajar," kata Cheng Feng dengan nada kesal. Dia segera mengeluarkan Liontin Giok dan segera menghancurkannya. Pada saat berikutnya, bayangan kaisar muncul. Saat Yi Tianyun menilai kekuatannya dengan mata penaksirannya, bayangan itu berada pada tahap puncak transformasi inti dan memiliki 6,5 juta kekuatan tempur. Ini hanya kekuatan dasar. Bayangan itu pasti bisa mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar saat menyerang. Tetapi dengan kekuatan sebesar ini, Yi Tianyun tahu bayangan itu tidak akan bertahan lama. "Kaisar Agung Kekaisaran Netherworld," kata Yi Tianyun karena dia tidak yakin bisa menahan serangan dari bayangan ini. Saat dia mempersiapkan diri dari serangan bayangan itu langsung menyerang. Bayangan itu segera menyerang Yi Tianyun dengan gelombang kejut yang kuat dari telapak tangannya yang menutupi seluruh aula. Karena Yi Tianyun tidak punya tempat bersembunyi dari serangan ini, dia tidak punya pilihan selain memblokirnya. Serangan ini seperti tembok raksasa, memisahkannya dari pembunuhan Cheng Feng. Bab 242 menolak. Netherworld Divine Palm merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh Kaisar Kekaisaran Netherworld. Ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, lebih dari 7 juta kekuatan tempur. Itu hanya efek bayangan. Tahap puncak kondensasi inti yang sesungguhnya pasti memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada ini. "Kau harus mati di sini, nah. Aku tidak akan membiarkanmu hidup," kata Cheng Feng dengan yakin. Yi Tianyun segera menghilang dari pandangan Cheng Feng, menghapus kehadirannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, telapak tangan ilahi Netherworld menyerang lokasi Yi Tianyun sebelumnya, menghancurkan tembok kantor Cheng Feng dan juga memberitahu penjaga tentang perkelahian itu. "Bajingan! Aku akan percaya kau sudah mati begitu aku melihat mayatmu. Sekarang keluarlah dimanapun kau berada," kata Cheng Feng dengan nada mengejek. Bayangan Kaisar Netherworld segera memudar dan menghilang, sementara Cheng Feng masih melihat ke tempat di mana tapak Dewa Netherworld menyerang. Ketika debu dari serangan itu menghilang, sebilah pedang berwarna merah tua tiba-tiba menembus dadanya. "Apa? Kok kamu bisa ada di belakangku?" tanya Cheng Feng tak percaya. Orang mati tidak perlu tahu rahasia orang hidup.
kata Yi Tianyun dingin sambil terus menghunjamkan pedangnya ke samping untuk membuat lukanya fatal. Aku akan mati dengan kemauanku sendiri, kata Cheng Feng sambil tersenyum pada Yi Tianyun dan menghancurkan liontin giok lainnya. Bayangan Kaisar Netherworld sekali lagi muncul entah dari mana dan langsung menyerang Yi Tianyun dengan telapak tangan ilahi Netherworld. Wajah Yi Tianyun cepat berubah, sebelumnya dia bisa menghindari serangan itu dengan teleportasi sederhana di belakang Cheng Feng. Sekarang, kemampuan teleportasi telah memasuki masa pendinginan selama 10 menit. Dia tidak dapat menggunakannya untuk melarikan diri dari serangan itu. Sialan! Kata Yi Tianyun cukup keras hingga Cheng Feng bisa mendengarnya. Cheng Feng menyeringai melihat lawannya jelas-jelas frustrasi karena dia memiliki 2 liontin giok Netherworld. Dia pasti menang kali ini. Telapak tangan ilahi Netherworld mengenai Yi Tianyun secara langsung, menyebabkan ledakan saat menembusnya. Namun, setelah ledakan itu menghilang, Cheng Feng terkejut melihat Yi Tianyun tidak terluka di depannya. Cheng Feng melihat Yi Tianyun mengenakan jubah hitam berkilauan di tangannya. Itulah jubah bayangan yang dapat sepenuhnya memblokir segala kerusakan selama 5 detik. Kualitas jubah itu tidak begitu tinggi, tetapi efeknya bagaikan dewa. Sementara itu, Cheng Feng masih menatap Yi Tianyun dengan mata terkejut. Dia tidak menyangka Yi Tianyun mampu menahan telapak tangan ilahi Netherworld semudah itu. Namun Yi Tianyun menghadapi kesulitan lain. Efek jubah hanya bertahan selama 5 detik, sedangkan bayangan Kaisar Netherworld dapat bertahan hingga 10 detik. Cheng Feng yang sudah putus asa terus menyerang Yi Tianyun dengan telapak tangan ilahi Netherworld tanpa henti. Pada hitungan kelima detik, sebuah pemberitahuan yang mengatakan bahwa efek kekebalan Shadow Cloak telah berakhir terdengar, tetapi rentetan serangan telapak tangan belum berhenti. Yi Tianyun segera menggertakkan giginya dan mengaktifkan garis darah Dewa Naga dan seni ilahi Xuantian. Dia memilih untuk menerima serangan secara langsung. Dia tidak memiliki kemampuan melarikan diri lagi yang dapat digunakan untuk menghentikan serangan itu. Bab 243, Menyelinap Pergi. Yi Tianyun mengaktifkan kemampuan bertahan terkuatnya untuk menahan telapak tangan ilahi Netherworld. Saat pal mengenai, dia terlempar dan terbanting ke dinding. Dia mengerang saat merasakan kerusakannya kali ini. Namun, pada kenyataannya, dia lupa bagaimana rasanya terluka. Dia selalu selamat tanpa cedera dalam setiap pertarungan. Tentu, dia memang menerima sejumlah kerusakan saat terkena serangan langsung dari Netherworld Divine Palm, tentu saja. Tapi, sejujurnya dia tidak menerima banyak kerusakan. Setelah telapak tangan ilahi Netherworld yang terakhir, bayangan Kaisar Netherworld akhirnya memudar dan menghilang. Yi Tianyun segera berdiri dan memeriksa luka-lukanya. Setelah memastikan tidak ada cedera yang mengancam nyawanya, ia pun mulai berjalan ke arah Cheng Feng. Ini seni ilahi Xuantian. Kaulah pria dari istana puncak surga itu, kata Cheng Feng gugup. Dia langsung mengenali seni ilahi itu begitu Yi Tianyun menggunakannya. Itu adalah salah satu seni ilahi terindah yang pernah dilihatnya. Kalau bukan karena seni ilahi ini, Kekaisaran Netherworld pasti sudah menghancurkan istana puncak surga sejak lama. Kau benar. Aku dari Heaven's Top Mansion, kata Yi Tianyun sambil melepas topeng 100 transformasi. Kau ingin memenjarakan orang kita? Bagaimana menurutmu sekarang? Kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Itu kamu, kata Cheng Feng dengan heran. Ia tidak pernah menyangka seorang pemuda seperti Yi Tianyun akan mengalahkannya seperti ini. Ia langsung menyadari bahwa Yi Tianyun adalah orang di balik semua hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi semuanya sudah terlambat. Yi Tianyun mengarahkan pedang tengkorak naga darah ke hati Cheng Feng. Membunuhnya segera. Ding! Berhasil membunuh Cheng Feng dari Netherworld Empire. Hadiah. 640.000 XP, 4.500 poin gila, 200 poin dosa, seni rahasia tubuh emas, jimat giok Netherworld, kartu XP kali 20, kunci penjara ras roh. Ding! Selamat kepada host, berhasil membunuh Elite Mob. Hadiah. 1 kali putaran gratis pada roulette lotre yang ditingkatkan, 1 naik level gratis. Ding! Selamat kepada tuan rumah, berhasil mencapai tahap puncak inti roh. Yi Tianyun terkejut melihat semua hadiah yang didapatnya karena membunuh Cheng Feng. Tetapi dia juga ingin meninju sistem, karena memberinya peningkatan level gratis sementara, dia hanya membutuhkan beberapa juta untuk naik level. Kenapa selalu berakhir seperti ini? Tapi, Cheng Feng memang memberikan hadiah yang bagus, meskipun dia tidak pernah mencoba menyerang Yi Tianyun sendiri, dan bahkan tidak punya senjata, tapi dia pasti memberikan banyak hadiah langka.
Yi Tianyun segera melepaskan cincin penyimpanan di jari Cheng Feng dan melarikan diri dari tempat kejadian. Dia juga tidak ingin berkelahi dengan penjaga itu saat ini. "Tuanku, apa yang terjadi di sini?" tanya para penjaga saat mereka melihat kehancuran di kamar pribadi Cheng Feng. Mereka segera mencari-cari Cheng Feng dan akhirnya menemukan Cheng Feng sudah tak bernyawa tidak jauh dari ruangan yang hancur. Mereka menatap tubuh Cheng Feng dengan ngeri. Mereka harus menangkap orang yang bertanggung jawab melakukan sesuatu seperti ini. Mereka segera mengeluarkan perintah penggeledahan ke seluruh gedung, termasuk kamar tamu. Yi Tianyun tahu bahwa jika dia tidak kembali ke kamarnya tepat waktu, Heaven's Top Mansion juga akan mendapat masalah. Dia segera melompati atap dan berhenti di salah satu ruangan untuk mengatur napas. Begitu dia memasuki ruangan, sebuah suara lembut dengan cepat bertanya, siapa yang datang ke ruangan itu di tengah malam. Yi Tianyun menatap sumber suara itu dan melihat seorang wanita muda tengah mengarahkan pedang ke arahnya, tak lain adalah Yu Shiqian. Tampaknya kamar yang ditemukan Yi Tianyun adalah kamar Yu Shiqian. Bab 244 Penghindaran. "Nona Yu, maaf mengganggu di malam seperti ini. Tapi, bolehkah saya tinggal sebentar?" kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis pada Yu Shiqian. Yi Tianyun tidak punya cara lain untuk lolos dari penjagaan itu untuk sementara waktu, karena dia sedikit kelelahan dari pertarungan sebelumnya, dan beberapa keahliannya masih dalam masa pendinginan. "Aku akan membiarkanmu menunggu di sini, tapi siapa kamu?" Yu Shiqian bertanya dengan heran. Dia merasakan aura yang familiar dari Yi Tianyun, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Saat Yi Tianyun ingin menampakkan diri, kepada Yu Shiqian terdengar ketukan di pintu. Yi Tianyun segera menutup mulutnya agar tidak berteriak atau mengungkapkan keberadaannya. "Nona Yu, tolong jangan beritahu mereka kalau aku ada di kamarmu. Aku hanya ingin tinggal sebentar, aku akan pergi secepatnya," kata Yi Tianyun jujur kepada Yu Shiqian. Yu Shiqian menganggukkan kepalanya, dan Yi Tianyun segera melepaskannya. "Siapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan di luar?" Yu Shiqian bertanya, karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Yi Tianyun. "Kamu tidak perlu tahu sekarang, kamu akan segera tahu," kata Yi Tianyun dengan santai. Pada saat yang sama, ketukan di pintu terdengar sekali lagi. Yi Tianyun segera bersembunyi di balik kursi dekat jendela, sementara Yu Shiqian segera membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, Yu Shiqian langsung disambut oleh para penjaga. Dia langsung bertanya, mengapa penjaga datang ke kamarnya pada malam seperti ini. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Nona Yu, tetapi kami harus menggeledah kamar Anda," kata para penjaga dengan tenang. "Tengah malam? Ada apa ini?" tanya Yu Shiqian dengan cemberut. "Ini tindakan yang perlu, Nona Yu. Jangan salahkan kami jika kami harus menggunakan kekerasan untuk menggeledah kamar Anda," kata penjaga itu sambil merasa cemas, karena Yu Shiqian terus menolak membiarkan mereka menggeledah kamarnya. "Tidak, kau harus memberitahuku dulu apa tujuanmu," kata Yu Shiqian dengan keras kepala. Para penjaga sudah muak dengan perlawanan Yu Shiqian dan mengetuk pintu, hingga terbuka agar mereka bisa masuk. "Kalian benar-benar salah. Aku akan memberitahu Tuan Menshanku tentang kelakuan kalian," kata Yu Shiqian dengan geram. Tetapi dia sedikit lega saat melihat lelaki tadi sudah pergi. Pada saat yang sama, Tetua Agung dan Mu Xian'er mengalami masa-masa sulit. "Apa yang harus kita lakukan, kakek? Kita tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa Tuan Yi tidak ada di sini," kata Mu Xian'er cemas. "Yang bisa kita lakukan hanyalah menunda kedatangan mereka sampai Tuan Istana kembali. Kita harus percaya bahwa Tuan Istana akan kembali secepat mungkin," kata Tetua Agung, karena ia juga merasa gugup. Tanpa peringatan, para penjaga mendobrak pintu dan langsung menerobos masuk. "Kenapa kalian tidak mengizinkan kami masuk, bahkan membukakan pintu? Di mana Tuan Menshan kalian?" tanya para pengawal dengan tergesa-gesa. "Tuan rumah besar kita adalah," Tetua Agung berkata, karena dia tidak tahu harus berkata apa. "Ada yang kau butuhkan? Aku cuma mau tidur. Kenapa kau berisik terus?" tanya Yi Tianyun dengan wajah agak kesal. "Tidak, tidak ada yang perlu Anda ketahui. Kami hanya perlu melihat apakah Anda ada di kamar Anda atau tidak," kata penjaga itu dengan tidak sopan. Setelah memastikan semua orang di Heaven's Top Mansion ada di ruangan itu, para penjaga segera pergi. Yi Tianyun merasa lega, karena dia datang tepat waktu. Dia cukup beruntung teleportasi, sedang dalam masa pendinginan, di saat yang sama, ketika para penjaga menerobos masuk ke kamar Yu Shiqian. Bab 245 Hal Baik. Ketika para pengawal sudah meninggalkan ruangan,
Sang Tetua Agung tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Dia langsung bertanya pada Yi Tianyun kapan dan bagaimana dia bisa kembali ke kamarnya secepat itu. Yi Tianyun langsung menjawab dengan santai. Dia tidak mengungkap kemampuan teleportasinya, tetapi dia menjelaskannya dengan sangat meyakinkan sehingga Tetua Agung tidak mempertanyakan jawabannya. Apa yang baru saja kau lakukan? Para penjaga semuanya gelisah. Tanya Tetua Agung dengan heran. Kukatakan kau akan menyadari apa yang terjadi besok pagi. Lebih baik kau tahu bersamaan dengan yang lain, kata Yi Tianyun santai. Sekarang, aku akan istirahat sebentar. Kalau ada masalah, bangunkan aku segera, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju tempat tidurnya. Ketika Yi Tianyun duduk di dekat tempat tidurnya, ia langsung bermeditasi. Ia sekarang memiliki kartu Spirit Core Stage Level Up di tangannya, dan ia pasti ingin menggunakannya sekarang. Ding! Berhasil menggunakan kartu naik level. Ding! Selamat kepada tuan rumah yang berhasil menerobos ke tahap transformasi inti tingkat 1. Yi Tianyun merasakan gelombang kekuatan dalam sekejap, dia langsung tahu secara naluriah bahwa sekarang dia bisa terbang dengan kekuatannya sendiri. Phoenix Wing akan meningkat pesat pada titik ini. Ia segera memeriksa statusnya dan kekuatan tempurnya saat ini. Ia terkejut melihat kekuatan tempurnya meningkat menjadi 800.000. Dengan mode gila kali 8 jumlahnya akan menjadi 6.400.000. Mode gila pasti akan mengubah permainan. Itu tanpa melengkapi senjatanya dan mengaktifkan buff dari kemampuan lainnya. Jika keadaannya mendesak, kekuatan tempurnya akan menjadi sekitar 8 hingga 9 juta. Setelah mendapatkan kejutan yang begitu mengejutkan, ia memutuskan untuk membuka paket hadiah level 40. Paket hadiah itu selalu memberinya banyak hal baik. Ding! Berhasil membuka paket hadiah level 40. Dapatkan X30 kartu XP, X5 kartu penguasaan, X5 kartu poin gila, X2 kartu poin dosa, paket hadiah level 50. Berhasil mempelajari keterampilan menangkap hewan peliharaan tingkat dasar. Yi Tianyun senang melihat ia memiliki banyak kartu peningkatan dan juga, ia kini memiliki kemampuan untuk menjinakkan hewan peliharaan. Ia bisa mencoba menjinakkan binatang apapun yang ia inginkan sekarang tanpa perlu menemukan kondisi khusus. Sungguh, ini tidak pernah mengecewakan saya. Paket hadiah ini selalu memberi saya apa yang paling saya butuhkan saat ini, kata Yi Tianyun penuh semangat. Setelah membuka paket hadiah, dia merasa sedikit beruntung, sehingga dia segera membuka roulette lotre yang ditingkatkan dan mengaktifkan aura keberuntungannya. Dia segera memutar roda, dan tak lama kemudian penunjuk berhenti di bagian senjata. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat senjata dari Enhanced Lottery Roulette. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia dapatkan. Saat dia bertanya-tanya, sebuah kotak giok terjatuh dari roulette. Dia segera membuka kotak itu, dan sebuah senjata dengan cepat muncul di depannya. Alat jiwa kelas tinggi, busur ilahi es dingin, dapat ditingkatkan. Efek, melepaskan panah beku yang dapat membekukan musuh saat terkena dampak. Efek khusus, mengonsumsi 5.000 poin gila untuk meningkatkan panah berikutnya dengan 2 kali kekuatan, 2 kali kecepatan, 2 kali jangkauan. Yi Tianyun sungguh gembira melihat efek dari busur itu. Dengan senjata di tangannya, salah satu kelemahannya yakni tidak memiliki kemampuan bertarung jarak jauh akan tertutupi. Mu Xian'er dan Tetua Agung kebingungan melihat Yi Tianyun begitu bersemangat, bahkan sampai berbicara sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada Yi Tianyun ketika ia keluar. Bab 246 Menteri Baru. Yi Tianyun terus tertawa sendirian, membuat Tetua Agung dan Mu Xian'er merasa tidak nyaman. Kakek, apakah kakek yakin tidak ada yang salah dengan Tuan Istana? Mu Xian'er bertanya dengan cemas. Namun Tetua Agung hanya mengangkat bahunya, karena dia memang tidak tahu apa-apa. Di saat yang sama, Yi Tianyun tahu sedang diawasi, tapi ia tak peduli. Ia kini memiliki busur ilahi es dingin. Dengan senjata itu, pertempuran berikutnya pasti akan lebih mudah dari sebelumnya. Yi Tianyun segera memeriksa statusnya untuk melihat seberapa jauh kemajuannya. Pembawa acara, Yi Tianyun. Level 41, tahap transformasi inti level 1. Poin pengalaman, 0/100 juta. Titik gila, 1.893.689. Titik prestis, 630. Titik dosa, 3.556. Teknik kultivasi,
seni ilahi utara kegelapan, seni rahasia Dewa Naga, seni ilahi Xuantian, seni rahasia ilahi pemakan surga, seni rahasia tubuh emas. Kemampuan. Teknik penyerapan bintang hebat, iblis darah melonjak ke surga, teknik pedang King Yun, teknik langkah mendalam biru. Senjata. Frost Fist, tombak suci Blood Fiend, pedang keabadian, kapak suci Chaotic Heaven, pedang kerangka naga darah, busur suci es dingin. Zirah. Zirah dewa, jubah bayangan, zirah ilahi surga kacau, sepatu bot pertempuran surga kacau, zirah ilahi iblis darah. Kemampuan ilahi. Mode gila, lingkaran cahaya keberuntungan, teleportasi. Garis keturunan. Garis keturunan Dewa Naga. Perhiasan. Palu Dewa Tempa, gelang kekuatan, cincin kekuatan, sabuk kekuatan, gelang iblis darah. Barang, pil obat pemulihan 8, paket hadiah level 50, kali 1 nyawa, pil dewa ledakan, kartu XP, 2, kali 20, jimat Netherworld, kartu XP X30, kartu penguasaan X5, kartu poin gila X5, kartu poin dosa X2. Harta karun. Tungku ilahi api ungu, giok darah, peta harta karun naga melingkar, mutiara giok, buku harta karun komando, kunci ras roh. Gelar, pelindung, juru selamat. Api, api abadi. Yi Tianyun terkejut melihat XP yang dibutuhkan untuk naik level, dia harus mengumpulkan 100 juta XP. Tidak mungkin dia bisa naik level secepat yang dia inginkan sebelumnya. Dia harus membunuh 100 kultivator yang levelnya sama dengan Cheng Feng hanya untuk 1 level. Ia merasa tak berdaya menghadapi perkembangan ini, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia langsung memutuskan untuk beristirahat, karena hari berikutnya akan sangat sibuk. Dalam sekejap ia terbangun, hari sudah fajar, satu-satunya yang berubah adalah mereka tidak diizinkan meninggalkan kamar tempat mereka berada saat itu. Pihak Netherworld Empire Official masih belum merilis pernyataan apapun terkait masalah ini. Banyak penguasa istana dan murid-murid mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tidak pernah mendapat jawaban jujur dari para penjaga. Pada hari ketiga, mereka semua dipanggil ke halaman, tetapi mereka semua terkejut melihat ada menteri lain yang hadir, bukan Cheng Feng. Menteri baru itu tidak menyembunyikan auranya, dan semua orang langsung tahu bahwa dia lebih berkuasa daripada Cheng Feng. Saya tahu semua orang telah tertekan selama beberapa hari ini karena perilaku kita. Sebenarnya, kita menghadapi masalah serius. Menteri Cheng Feng terbunuh 2 hari yang lalu. Kita masih belum tahu siapa pelakunya. Oleh karena itu, ketidaknyamanan yang terjadi 2 hari sebelumnya tidak dapat dihindari, kata Menteri Lin Hao dengan sungguh-sungguh. Semua orang langsung merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang dari Menteri Lin Hao. Semua orang segera tahu bahwa kematian Menteri Cheng Feng merupakan pukulan bagi Menteri Lin Hao. Namun, Tetua Agung, Mu Xian'er dan Yu Shiqian merasakan dinginnya udara karena alasan yang sama sekali berbeda. Mereka semua memiliki dugaan tentang siapa pembunuh Menteri Cheng Feng, kecuali Yu Shiqian yang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pembunuhnya. Tetua Agung dan Yu Shiqian semuanya terkejut, karena Yi Tianyun mampu membunuh seseorang sekaliber Cheng Feng. Mereka berdua mulai bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya Yi Tianyun. Tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka perlu menutupinya, masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Keamanan Heaven's Top Man Shah mengandalkan informasi ini. Wajah Nan Fengyun penuh dengan ketidaksenangan, dia berusaha keras untuk membangun hubungan baik dengan Menteri Cheng Feng, dan sekarang hal itu tidak menjadi masalah lagi. Janji yang dibuat Cheng Feng sebelumnya tidak ada nilainya lagi sekarang. Saya tidak tahu apakah insiden ini ada hubungannya dengan salah satu dari kalian, tetapi saya tahu bahwa sebagian besar dari kalian sudah berada pada tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, salah satu dari kalian mungkin bisa menyelinap melewati para penjaga dan melakukan pembunuhan, kata Menteri Lin Hao serius. Semua orang tiba-tiba membeku. Mereka tidak dapat menahan rasa takut bahwa mereka mungkin berada di ruang penyiksaan Kekaisaran Netherworld untuk mendapatkan kebenaran dengan paksa. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku tidak melihat alasan yang kuat bagimu untuk membunuh Cheng Feng, karena dia hampir tidak berinteraksi denganmu sampai dia mengundangmu ke sini, kata Menteri Lin Hao. Bab 247 Penolakan. Tak seorang pun merasa aman dari Kekaisaran Netherworld. Mereka tahu cepat atau lambat Kekaisaran Netherworld akan menyelidiki mereka mengenai masalah itu. Saya agak berbeda dengan Menteri Cheng Feng. Saya lebih suka membahas masalah ini langsung ke intinya. Jadi, tanpa basa-basi lagi,
Saya umumkan niat Kekaisaran Netherworld untuk mengundang kalian semua bergabung dengan kami, kata Menteri Lin Hao dengan bangga. Selama kalian bergabung dengan kami, kalian akan mendapatkan manfaat dari sumber daya yang melimpah, zona energi spiritual untuk kultivasi kalian, dan berbagai seni bela diri untuk kalian pelajari. Kami memperlakukan semua orang di Kekaisaran Netherworld secara setara, tidak perlu takut pada minoritas atau hal semacam itu, kata Menteri Lin Hao dengan nada meremehkan. Ini adalah langkah berani dari Netherworld Empire. Dengan cara itu, mereka dapat mengendalikan benua perbatasan surgawi dengan mudah. Mereka ingin berperang dengan Kekaisaran Naga Surgawi yang saat ini telah menguasai benua perbatasan bumi. Jika Anda memilih untuk bergabung dengan kami akan memberikan semua keuntungan yang Anda inginkan, tetapi sebagai gantinya, kami ingin Anda berjanji setia kepada kami. Anda harus menunjukkan kesetiaan Anda. Kami akan memberi Anda beberapa misi dalam waktu yang wajar, dan kami berharap Anda menyelesaikannya dalam jangka waktu tertentu, tetapi jangan khawatir. Kami tidak akan memberi Anda misi di luar kemampuan Anda, kata Menteri Lin Hao dengan sungguh-sungguh. Kami tidak akan memaksa Anda untuk bergabung dengan kami jika Anda memutuskan untuk melakukannya, ujar Menteri Lin Hao, menambahkan informasi baru. Menteri Lin Hao kemudian menyaksikan penguasa istana dari berbagai faksi mulai mendiskusikan berbagai kemungkinan dengan orang kepercayaan mereka. Dia tahu bahwa tawaran itu pasti akan sangat menguntungkan mereka. Kita akan bergabung dengan Kekaisaran Netherworld, kata Nan Fengyun, menjadikan Divine Rune Menshan sebagai yang pertama bergabung dengan Kekaisaran Netherworld di benua perbatasan surgawi. Menteri Lin Hao segera menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Kesediaan Divine Rune Menshan untuk menerima tawaran tersebut menciptakan serangkaian penerimaan dari Menshan Lord lainnya. Mereka takut jika mereka memilih untuk tidak bergabung dengan Kekaisaran Netherworld, mereka akan mendapat tanggapan negatif dari Kekaisaran Netherworld. Terima kasih banyak atas tawaran ini, tuanku. Namun, kami dari Istana Teratai Putih ingin menolak tawaran tersebut karena kami ingin merdeka, ujar Tuan Istana Teratai Putih dengan sungguh-sungguh. Menteri Lin Hao menatapnya dengan jijik, tetapi kemudian dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya dengan senyuman ringan. Kami menghormati keputusan Anda, Tuan Istana. Kami tidak akan memaksa Anda, kata Menteri Lin Hao dengan hangat. Segera setelah itu, beberapa faksi lain juga menyatakan bahwa mereka akan menolak tawaran tersebut, termasuk Star Pavilion. Pavilion Bintang tidak ingin terbebani dengan menjadi anak perusahaan faksi lain. Mereka sudah memiliki pendukung kuat untuk pavilion mereka, tidak perlu bergabung dengan faksi lain untuk mendapatkan sumber daya atau hal serupa. Pada saat yang sama, Tetua Agung juga bertanya kepada Yi Tianyun apakah akan bergabung atau tidak, karena mereka masih belum memberikan jawaban yang tepat untuk Netherworld Empire. Sang Tetua Agung merasa enggan bergabung dengan Kekaisaran Netherworld, tetapi semuanya bergantung pada Yi Tianyun sebagai penguasa istananya. Jika Yi Tianyun memilih untuk bergabung, maka dia akan menerimanya dengan sepenuh hati. Yi Tianyun tidak menjawab pertanyaan Tetua Agung, tetapi langsung memberikan jawabannya kepada Menteri Lin Hao. Terima kasih banyak, Menteri Lin Hao. Tapi kami juga akan menolak tawaran itu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Penolakan Yi Tianyun membuat semua orang terkejut, mereka menatap Yi Tianyun seperti dia orang gila. Heaven's Top Menshan bisa saja mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan dari Netherworld Empire, tetapi mereka tetap menolaknya. Lagi pula, karena reputasi Heaven's Top Menshan kini telah hancur, mereka seharusnya menerima tawaran itu. Bab 248, tetap di belakang dengan paksa. Yi Tianyun tahu bahwa Kekaisaran Netherworld hanya akan memperbudak mereka jika mereka memilih untuk bergabung dan akan dipaksa menyerahkan seni ilahi Xuan Tian demi kekaisaran. Apakah Anda berbicara atas nama Heaven's Top Menshan? Menteri Lin Hao berkata dengan dingin. Ya, akulah penguasa istana surga tertinggi, kata Yi Tianyun dengan santai. Kau sudah menjadi penguasa istana di usia semuda ini? Yah, ini kerugianmu, bukan kerugian kami, kata Menteri Lin Hao acuh tak acuh. Yi Tianyun mengangguk kepada Menteri Lin Hao, karena dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan menteri saat ini. Karena itu faksi terakhir, jika kalian menolak tawaran itu, kalian bebas pergi. Bagi yang menerima tawaran itu, kalian harus tinggal beberapa hari lagi untuk pengarahan, kata Menteri Lin Hao dingin. White Lotus Menshan dan faksi lain yang menolak tawaran tersebut bersiap untuk kembali ke faksi masing-masing. Yi Tianyun mengikuti di belakang mereka semua. Saat dia berbalik, Menteri Lin Hao tiba-tiba menghentikan Heaven's Top Menshan.
Penguasa istana White Lotus Mansion dan penguasa Pavilion Star, Li, menatap Yi Tianyun dengan iba. Mereka tidak suka melihat faksi besar, seperti Netherworld Empire, menyalahgunakan kekuasaan mereka seperti ini, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menyelamatkan Yi Tianyun. Ini sungguh menyedihkan. Pemuda cerdas seperti dia akan dimakan hidup-hidup di dalam kekaisaran Netherworld, kata Lord Pavilion Li sambil menggelengkan kepalanya. Yah, sungguh menyakitkan untuk ditonton, kata penatua Yun sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Yu Shiqian pergi bersama White Lotus Mansion, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Yi Tianyun dengan ekspresi sedih. Dia tidak tahu siapa Yi Tianyun, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan familiar setiap kali dia melihat Yi Tianyun. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia berhalusinasi tentang Yi Tianyun di suatu tempat. Kakek, apa yang akan terjadi pada kita? Mu Xian'er berkata, karena dia takut dengan apa yang akan dilakukan kekaisaran Netherworld. Entahlah, Xian'er. Kita harus percaya bahwa Tuan Istana akan melindungi kita dari bahaya, kata Tetua Agung menghibur. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan mudah bagi mereka dalam waktu dekat, tetapi dia tetap berusaha menghibur cucu kesayangannya. Sang Tetua Agung tahu bahwa jika Yi Tianyun tidak ada di Heaven's Top Mansion, mereka pasti sudah menjadi anjing kekaisaran Netherworld sejak lama. Jadi, dia memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada Yi Tianyun. Tidak apa-apa. Selama aku di sini, kamu akan selamat, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Mu Xian'er menatap Yi Tianyun dengan ekspresi penuh rasa terima kasih, kini dia menatap Yi Tianyun dengan penuh rasa hormat. Ia bukan lagi murid baru yang akan menjadi sasaran kejahilannya. Sekarang ia adalah penguasa istana agung dari istana tertinggi surga. Heaven's Top Mansion, tahukah kau mengapa aku harus membuatmu tinggal di sini? Tanya Menteri Lin Hao dingin. Yah, mungkin ada hubungannya dengan seni ilahi Xuantian, kata Yi Tianyun dengan santai. Semua orang yang tinggal terkejut mendengar perkataan Yi Tianyun. Mereka tahu bahwa seni bela diri Xuantian adalah seni bela diri kuat yang telah mencapai tingkat surga. Jika Yi Tianyun benar-benar memiliki seni ilahi Xuantian ini, mereka memahami urgensi kekaisaran Netherworld untuk memaksakannya keluar dari faksi tingkat rendah, seperti Heaven's Top Mansion. Kamu cukup pintar untuk ukuran anak laki-laki. Karena kamu sudah tahu, serahkan seni ilahi Xuantian segera atau mati, kata Menteri Lin Hao dengan sungguh-sungguh. Jaminan apa yang bisa kau berikan bahwa kami akan selamat setelah memberimu seni ilahi Xuantian? Lagi pula, untuk apa aku memberimu sesuatu seperti itu secara gratis? Tanya Yi Tianyun menantang. Kalau begitu, matilah sekarang juga. Aku bisa mencari sisa orangmu satu persatu dengan teknik pencarian jiwa nanti, kata Menteri Lin Hao dingin. Saat dia selesai berbicara, 3 penjaga bayangan dengan cepat muncul di sekitar Yi Tianyun. Kalau begitu caramu bermain, aku tidak masalah, kata Yi Tianyun santai. Bab 249 Merajalela. Teknik pencarian jiwa adalah teknik kejam yang mencari memori tertentu dari target dan meninggalkan mereka tidak berdaya, gila, autis atau bahkan mati. Raut wajah Tetua Agung tiba-tiba berubah setelah mendengar menteri akan menggunakan teknik ini. Namun Yi Tianyun tidak peduli dengan teknik ini. Lawan tidak akan menggunakan teknik ini untuk mereka. Kita berhenti di sini sebentar, aku akan memberimu apa yang kau inginkan, kata Yi Tianyun dengan santai. Apa kau bodoh? Kau menolak tawaran untuk menjadi bagian dari kekaisaran Netherworld sebelumnya, dan sekarang, kau mau menyerah? Berani sekali kau, kata Nan Fengyun sambil tertawa. Penguasa istana yang telah bergabung dengan kekaisaran Netherworld juga ikut tertawa bersama Nan Fengyun saat mereka melihat Yi Tianyun menyerah begitu saja. Tidak apa-apa. Jika kau menyerahkan seni ilahi Xuantian kepadaku sekarang, aku akan mengampuni istana puncak surga, kata Menteri Lin Hao dengan wajah datar. Oke. Ini dia, kata Yi Tianyun sambil melemparkan buku ke dekat kaki Lin Hao. Ambil, kata Lin Hao sambil memerintahkan penjaga di sebelahnya untuk mengambil buku itu. Tuan Lin, izinkan saya membantu Anda, kata Nan Fengyun sambil mengambil buku itu dan memberikannya kepada Menteri Lin Hao. Begitu menerima buku itu, Lin Hao segera memerintahkan 3 pengawal bayangan di sekitar Yi Tianyun untuk membunuhnya dan perwakilan Heaven's Top Mansion. Para pengawal bayangan segera menyerbu, siap menyerang Yi Tianyun. Namun semuanya sia-sia, karena Yi Tianyun dengan cepat menendang perut mereka satu persatu saat mereka cukup dekat, membunuh mereka hampir seketika. Ding! Berhasil membunuh Shadow Guard. Hadiah.
260.000 XP, 3.200 poin gila, 50 poin dosa, seni bela diri langkah bayangan, pedang bayangan. Ding! Berhasil membunuh Shadow Guard. Hadiah. Ding! Berhasil dibunuh. Para penguasa istana semuanya terkejut melihat Yi Tianyun dengan mudah membunuh begitu banyak pengawal bayangan seperti itu. Mereka semua menyadari bahwa Yi Tianyun pasti berada pada tahap kultivasi inti roh yang lebih tinggi. Aku sudah menduganya. Baca bukunya dulu, dasar bodoh, kata Yi Tianyun menantang. Lin Hao langsung melihat buku yang dilempar Yi Tianyun sebelumnya dan langsung marah dan menghancurkan buku-buku itu hingga berkeping-keping. Beraninya kau mempermainkanku. Aku ingin seni ilahi Xuantian. Bukan tinju dasar, kata Lin Hao dengan geram. Yah, itu tidak masalah. Kau tetap menyerangku kan? Kata Yi Tianyun dengan ekspresi bosan. Perkataan Yi Tianyun membuat Menteri Lin Hao semakin marah. Melihat menteri akan segera meledak amarahnya, Nan Fengyun segera menawarkan diri untuk menjadi orang yang melawan Yi Tianyun. Lin Hao menganggukkan kepalanya tanda setuju dan karenanya, setiap penguasa istana di dekat Nan Fengyun juga ikut bergabung dalam pertempuran. Menteri Lin Hao menyeringai karena dia pikir Yi Tianyun tidak akan mampu bertahan melawan banyak kultivator sekaligus. Shadow Guard sebelumnya mungkin terlalu lemah bagi Yi Tianyun, tetapi para Menshan Lords ini jauh lebih kuat. Nan Fengyun dan para penguasa istana lainnya melepaskan aura mereka secara bersamaan, mengisi area dengan aura tahap transformasi inti yang intens. Kali ini, aku akan membalasmu karena telah membunuh muridku, kata Nan Fengyun sambil menyeringai jahat. Yi Tianyun bahkan tidak menunggu Nan Fengyun menyerang, dia langsung melesat ke Nan Fengyun dan memberikan tendangan kuat ke dada Nan Fengyun. Nan Fengyun langsung terlempar ke arah tembok dan menghantamnya dengan keras. Sekarang, di mana pembalasanmu? Tanya Yi Tianyun dengan santai. Wajahnya tidak menampakkan emosi apapun, karena Nan Fengyun bahkan tidak terlihat sama sekali. Bab 250 niat, membunuh dari segala arah. Ding! Berhasil membunuh Nan Fengyun. Hadiah. 2.500.000 XP, 22.000 CP, 200 SP, 5.000 megapixels Divine Rune, seni bela diri Afterimage Step, teknik jari pemecah roh, item Spirit Stroke, alat Divine kelas tinggi, kertas Tirant Rune, langka, Divine Rune kerusakan ekstra, Divine Rune kelas 5. Yi Tianyun gembira melihat jumlah XP yang didapatnya dari membunuh Nan Fengyun. Karena dia tahu bahwa dia harus membunuh banyak musuh di sini, dia menggunakan kartu XP kali 30 dan kartu XP kali 20 sebagai tambahan dari kali 8 XP miliknya dari mode gila. Faktanya, ia juga menggunakan kartu penguasaan kali 5 dan kartu dosa kali 2. Dia akan memastikan untuk membunuh orang-orang itu sepuasnya. Semua orang di daerah itu terkejut melihat Yi Tianyun membunuh Nan Fengyun dengan mudah. Mereka mengira Yi Tianyun berada di tahap puncak kultivasi inti roh, tetapi sekarang tampaknya Yi Tianyun adalah seorang kultivator transformasi inti. Semua orang menatap Yi Tianyun dengan tak percaya, bagaimana seorang remaja laki-laki bisa mencapai kultivasi tingkat tinggi ini? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua Agung dan Mu Xian'er juga terkejut melihat penguasa istana mereka begitu kuat. Mereka telah bersiap untuk bertarung karena mereka mengira Yi Tianyun tidak akan mampu menyelamatkan mereka dengan musuh sebanyak itu, tetapi tampaknya mereka salah sekali lagi. Yi Tianyun mengalihkan perhatiannya ke arah penguasa istana lainnya di area itu dan dengan cepat melesat dan membunuh mereka dengan tendangan yang kuat. Ding! Berhasil membunuh penguasa istana angin mengalir. Hadiah. 2.300.000 XP, 21.000 CP, 200 SP, telapak tangan tiran surgawi, teknik pedang bayangan. Ding! Berhasil membunuh penguasa istana angin kekaisaran. Hadiah. 2.400.000 XP, 22.000 CP, 200 SP. Ya Tuhan! Kekuatan ini hanya berada di atas tahap kultivasi transformasi inti lapisan kelima. Sisanya berpikir. Para penguasa istana yang lain menatap Yi Tianyun dengan ketakutan. Mereka tidak akan mampu melukai Yi Tianyun karena mereka jauh lebih lemah dari Nan Fengyun. Banyak di antara mereka yang langsung berpikir untuk lari dari Tianyun. Mereka tidak peduli lagi dengan Lin Hao, karena saat itu, Yi Tianyun lebih menakutkan daripada Lin Hao. Yi Tianyun menghela napas dan langsung membunuh mereka yang melarikan diri terlebih dahulu.
Dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi, terutama setelah mengaktifkan begitu banyak kartu pendorong. Saat Yi Tianyun berjalan menjauh dari Tetua Agung dan Mu Xian'er, para penguasa istana lainnya berpikir untuk menggunakan mereka sebagai sandera, dan karena itu, segera bergegas ke arah mereka. Melihat begitu banyak penguasa istana menyerbu ke arahnya dan Mu Xian'er, sang Tetua Agung segera mempersiapkan diri untuk bertempur. Dia siap membakar esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya dalam melindungi Mu Xian'er dan meringankan sebagian beban tuan rumahnya. Jangan bodoh. Mana mungkin aku membiarkanmu melakukan itu? Kata Yi Tianyun sambil menggunakan pil Dewa Ledakan untuk meningkatkan kecepatannya demi menyelamatkan Tetua Agung dan Mu Xian'er. Setelah menggunakan Blessed Divine Pill, kecepatan Yi Tianyun langsung menjadi 2 kali lipat. Dia segera melintasi ladang dalam sekejap mata dan membunuh penguasa istana yang mengancam nyawa Tetua Agung dan Mu Xian'er. Menteri Lin Hao menatap Yi Tianyun dengan penuh ketidakpercayaan di matanya. Tidak mungkin seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dapat mempunyai kekuatan setingkat itu. Kecepatan yang ditunjukkan Yi Tianyun sepanjang pertarungan bahkan lebih mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, Yi Tianyun bahkan bisa membunuh Cheng Feng. Apakah kamu yang membunuh Cheng Feng? Lin Hao bertanya ketika dia melihat Yi Tianyun mampu melakukan itu. Wow, tebakanmu sudah terlambat. Ya, aku sudah menebaknya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Yi Tianyun menantang. Yi Tianyun segera memanggil naga hitam dan menggunakan tubuh raksasanya untuk memblokir jalan keluar. Yi Tianyun segera memerintahkan naga hitam untuk membakar setiap musuh yang melarikan diri. Anda tidak perlu melakukan apapun lagi, Menteri Lin Hao. Anda akan mati di sini hari ini. Dan tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan Anda, kata Yi Tianyun dingin. Bersambung.